Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini oknum siapa ini, teman-teman semua ya? Status Jayadi menurut rakyat Banten. Kita lihat ini, mendukung pembangunan dan menerima investor masuk di PIK 2. Dukungan kepada PIK 2 selalu ada aliran dana. Kita lihat videonya terlebih dahulu, teman-teman. Dan PT Agung Sedayu Group. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalnya Jayadi itu menolak PIK 2. Forum bersama kami di lapangan. Lalu kemudian banyak yang membocorkan ke kita, Mahesa hati-hati sama Jayadi. Dia cuma agar dilirik, agar didatengin. Saya bilang selama dohirnya menolak PIK, biarkan saja. Dan kemudian mulai tuh kisi-kisinya turun. Oh, saya mah tetap anti mafia tanah. Yang saya dukung itu investasi. Waktu itu belum nyebutin PIK. Dan hari ini terang-terangan nyebutin PIK. Namun ada kabar baiknya begini kawan-kawan. Semalam ada orang yang memberikan informasi bahwa yang hadir di situ itu bukan termasuk bapak-bapak yang berseragam ya. Itu dikasih uang jalan 150.000 dan bagi yang datangnya membawa mobil bensinnya ditambah 200.000. Nah itu sudah ada keterangan dari Kang Saipi menyebut BPD Sontrol. Nah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya koreksi, yang saya ingin jelaskan pada video ini, rata-rata yang dukung itu perbedaannya dengan kita kecil. Jadi mereka mendukung investasi dan pembangunan, tapi bukan PIK, gitu ya. Itulah kenapa mereka mau datang. Nah kita dapat mengetahui ini, yang pertama dari informasi, kemudian dari intonasi bicara. Awalnya kenceng tuh suara itu. Setiap kata-kata dari Jayadi diikutin. Begitu nyebut PIK, suaranya agak berkurang. Karena orang di situ pada kebingungan. Nah lalu kemudian semalam ada keterangan dari Kang Saipi bahwa mereka dijebak. Dan kata Kang Saipi juga bahwa yang bagi-bagi duit itu adalah Jayadi. Luar biasa Jayadi. Jadi tidak berlebihan kalau Anda Jayadi dianggap pengkhianat oleh rakyat Banten. Anda harus sadar, ini akan Anda wariskan ke anak cucu Anda. Jadi saya kira itu sajalah. Dan buat Jayadi dan orang-orang yang mendukung PIK di ruangan itu, ketika kalian keluar-keluar dukung PIK, sementara tindakan PIK seperti itu menguruk kali dan lain sebagainya, intimidasi, kalian berarti mendukung itu. Luar biasa ya. Saya teringat pesan guru kepada saya di hari menjelang tuanya. Sep, kalau hari ini kamu jual prinsip, besok kamu jual agama. Nah, nampaknya Jayadi dan yang lainnya itu tidak punya guru yang sekuat guru saya ya. Jayadi ini ada-ada aja ya guys ya. Aduh. Mari kita lihat video selanjutnya. Ingin segera Banten merdeka dari PIK 2. Kami warga NU menolak PIK 2. Kampung Sodong 1 RT 0502 menolak PIK 2. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, Zaharul fasad bil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, karena memang penjajahan PIK 2 ini sangat-sangat tersistematis. Maka dari itu kita harus tolak penjajahan yang ada di Banten. Kami warga Nahdien terutama ingin segera Banten merdeka dari PIK 2. Warga NU ini menolak PIK 2. Mana yang asli NU ya? Penolak atau pendukung PIK 2? Jadi ada juga warga NU yang dukung PIK 2, teman-teman. Jadi pro kontra lah PIK 2 ini. Sebenarnya kalau PIK 2 itu mensejahterakan rakyat Banten yang mungkin kemungkinan diterima oleh masyarakat Banten. Cuman aguan ini terlalu rakus sehingga laut pun dipagarnya seperti itu ya teman-teman semua ya. Nauzubillah min zalik. Kita lihat video selanjutnya. Mereka kuat dibiayai, kami kuat persatuan. Semakin besar mereka membayar para pengkhianat, maka semakin kuat besar persatuan kami. Dari Mahesa Al-Bantan. Luar biasa teman-teman semua. Next. Biasanya menjual nama atas utusan kesultanan. Loh bukan biasanya, memang saya sebagai utusan dari kesultanan kalau kemarin-kemarin. Dan bukan menggunakan kata menjual, karena saya tidak mengambil apapun. Loh ente datang aja ke kesultanan. Pernah nggak Mahesa minta bensin? Dan apakah ketika saya turun selaku orang kesultanan, apa karena saya dapat sesuatu? Tak pernah. Jadi kata menjual itu adalah kedunguan Anda.
Jadi Betul. kemarin-kemarin saya atas nama kesultanan, tapi sekarang saya akan berjuang sebagai rakyat. Saya udah nggak ada urusan dengan Kesultanan Banten, udah nggak ada urusan. Berarti bukan orang kesultanan. Saya sampai hari ini masih orang kesultanan, tapi Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Saya masih jajaran resmi Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Salam berut. Luar biasa. Next. Komputer hapus semua PT saya yang membahas Kesultanan Banten. Saya sudah tidak lagi di bawah komando Kesultanan Banten. Kita berjuang sebagai rakyat. Luar biasa, Maesa Banten. Next. Kita itu hampir tiap malam ngopi di tempatnya Kang Ade. Ya tahu persis lah. Dan orang yang dirugikan pun bukan satu kan. Banyak kan, cuma orang lain gak enak kan. Karena ini tokoh masyarakat, kita mah peduli amat. Ingat, kalian kan suka teriak-teriak nahi mungkar kan. Nah, kemungkaran itu dilakukan oleh kelompok pun tetap harus ditolak. Jangan kayak kelompok sebelah teriak paling NKRI Pancasila, ujung-ujungnya korupsi. Nah, sekarang kelompok kalian jangan cuma bisa teriak nahi mungkar. Kalau kebiadaban, kelicikan dilakukan oleh kelompokmu, ya kau harus tolak juga. Pelongo dia. Dan siapa itu yang sudah bikin status di WA itu? Ya, saya merasa kuat. Sekarang saya merasa kuat karena yang saya hadapin jeboh. Oknum kiai yang arogan, songong, congkak. Makanya Betul. itu kenapa saya berani, saya kuat. Kiai Imaduddin. Seperti itu teman-teman semua, ya. Next. Apa yang kau inginkan? Bima ta'muruni. Saya meminta sebagai rakyat Banten kepada panjenengan sebagai dzurriyyah Maulana Hasanuddin untuk lebih bersuara lagi menolak PIK 2. Rakyat membutuhkan para orang-orang ganteng, ganteng rupa, ganteng lisan, tapi dipakai untuk membela rakyat. Kisah itu menarik untuk didengar, itu hubungan hamba dengan hamba. Hari ini rakyat Banten dengan aguan, jadi teori yang tadi itu tidak terpakai, itu bagus. Naikkan Betul. lagi suaramu untuk membela rakyat Banten. Betul. Jangan cuma hanya bisa bercerita saya keturunan Maulana Hasanuddin Banten. Rakyat butuh masukan sedikit, itu bagus. Jangan menyibukkan diri dengan imajinasi. Dana dari Tiongkok, dari Cina akan turun ratusan triliun. Jangan sibuk di situ. Persetujuan itu mereka minta agar mereka bisa mengajukan proposal ke Bank Dunia. Tahu tidak artinya itu bagus? Itu sama saja menjual tanah Banten. Jadi mereka meminta kesepakatan keluarga besar kesultanan. Habis itu mereka kirim ke Bank Dunia. Orang-orang Tiongkok itu jangan hanya karena pernah datang ke Banten. Lihat, mereka bahkan miskin. Udah ngomong ratusan triliun, ngomong membangun Banten, mereka bahkan tak punya biaya untuk makan di Banten. Halu itu macam-macam tuh bagus. Ada yang bank gaib, ada yang benda pusaka, ada yang tokek, macam-macam. Nah, termasuk antum. Ini mainannya orang elit ini. Jadi fokus ke Banten, fokus ke PIK tuh, ya. Ya, saya ngerti. Secara niat, secara teori antum ingin membangun Banten, tapi percayalah, dengan cara itu termasuk cara menjual tanah Banten. Buat kesepakatan, lalu kesepakatan itu dibawa ke Bank Dunia. Orang dari Tiongkok itu yang nemuin antum, yang bertemu dengan antum, itu nggak bawa duit. Nama itu istilahnya jualan isu. Jadi antum sudah keluar negeri, jadi pikirannya jangan kayak orang polos. Itu istilahnya jualan isu. Bagus. Itu pemain besar itu. Yes, ya. Fokus ke bela rakyat. Gunakan kegantengan dan statusmu untuk membela rakyat Banten, itu bagus. Betul ya. Yang jelas Cina itu teman-teman, negara yang tidak mudah untuk dimasuki oleh orang luar. Sementara mereka-mereka ini sangat mudah sekali masuk ke negara kita. Ada ya petualang naik motor masuk ke Cina itu ngisi bensin saja teman-teman, bayangkan. Nggak boleh langsung, harus diambilkan oleh petugas SPBU-nya. Kalau kita di sini, orang Cina itu sangat-sangat mudah dalam mengisi bensin ya.
Luar biasa begitu ketatnya negara Cina, teman-teman. Sekarang itu di desa-desa, bukan di kota-kota. Apalagi di kota-kotanya, kawan-kawan semua, makin sulit ya. Orang-orang luar itu hidup di Cina sangat-sangat luar biasa sulit. Jadi orang Cina itu jangan dianggap bodoh. Orang-orang Cina itu sangat-sangat pintar di dalam menjajah seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum.